7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho, datanglah rombongan dari negeri Campa, ya, yang nanti kita kenal sebagai Sunan Ampel. Ya. Beliau dengan ayahnya datang ke Tuban, dan ayahnya rupanya meninggal karena sakit di Tuban dan dimakamkan di Tuban, di Palang, desa Gisik, ya, Gisik Arjo. Ada itu makam ayahnya Sunan Ampel. Ya. Tapi ibunya lebih dulu meninggal ketika mendarat di sekitar Lasem. Itu makamnya, ada makam Putri Cempo di, ya, di tempat apa itu, Sunan Bonang itu. Ya, itu ibunya Sunan Ampel meninggal di situ, bapaknya meninggal di Tuban. Sunan Ampel melanjutkan perjalanan ke Mojopahit dan kemudian diakui keluarga kerajaan Mojopahit. Ya, artinya tidak lagi dianggap orang asing. Ya, bagaimana Mojopahit bisa mengakui orang dari negeri Campa ini sebagai keluarga kerajaan? Ya, padahal tidak boleh menurut aturan. Orang asing tetap orang asing. Bagaimana Sunan Ampel bisa diakui keluarga? Kenapa? Beliau menunjukkan satu bukti, ya, bahwa beliau adalah keturunan Ratu Tapasi dari Singosari. Ya, jadi ini banyak yang tidak diketahui orang, ya, sejarah Wali Songo ini. Ketika Prabu Kertanegara menggalang kekuatan untuk mempersatukan Nusantara, ya, beliau mengirim Pamalayu menaklukkan Sumatera dan semua semenanjung Malaya. Nah, kemudian beliau menggabungkan kerajaan Campa sebagai bagian program Nusantara. Kerajaan Campa itu letaknya di Vietnam Selatan dan Kamboja. Ya. Di situ Prabu Kertanegara mengawinkan adik kandungnya namanya Ratu Tapasi dengan Raja Campa Jaya Simawarman ketiga. Ya. Itu adiknya Kertanegara, artinya putri dari Singosari. Inilah beliau yang punya keturunan 2 orang, ya, Adirasa dan Adiraja. Yang Adiraja pulang ke Mojopahit, ya, yang Adirasa tinggal di situ. Adirasa inilah yang nanti akan menjadi kakek buyutnya Sunan Ampel. Ya, jadi dari neneknya Sunan Ampel itu punya darah Singosari. Ya, karena itu ketika datang membawa bukti-bukti kita keturunan Singosari, buktinya ini. Langsung diakui di Mojopahit. Ya benar. Itulah kemudian kakak tertuanya Sunan Ampel, Raden Ali Murtado, itu diangkat sebagai Raja Pandita di Gresik. Ya, Raja Pandita itu menteri agama merangkap hakim tinggi untuk agama Islam. Kalau untuk agama Hindu namanya Dharma Diaksa Kasaiwan, untuk agama Buddha Dharma Diaksa Kasogatan. Untuk agama Karsian dan agama lokal itu Menteri Herhaji. Nah, baru diangkatlah untuk umat Islam Raja Pandita. Sunan Ampel sendiri diangkat menjadi imam di Surabaya. Dan kemudian dikawinkan dengan cucunya Raja Surabaya Muslim Aryo Lembusuro. Ya. Namanya Nyai Ageng Manilo. Itu nanti akan menurunkan Sunan Bonang dan seterusnya. Tuh ada catatan, ya. Disitulah para sunan ini menduduki jabatan sebagai golongan Brahmana, orang-orang suci, ya, yang tidak memiliki kekayaan duniawi, ya. Jadi saya waktu nyusun buku Atlas Wali Songo itu sempat saya cari di mana sebetulnya rumahnya para wali. Ternyata nggak ada, nggak punya rumah. Jadi beliau tinggalnya di masjid.
seperti Kanjeng Nabi itu. Jadi tidak punya rumah pribadi, ya tidak ada para wali itu. Ya. Oh, makanya beliau menjadi golongan Brahmana paling tinggi. Orang yang punya kewenangan untuk mengajarkan agama. Ya, disitulah Islam berkembang begitu cepat karena diajarkan oleh para Brahmana, yaitu para Sunan. Itu basa Jawa, basa Kawi Susuhunan itu artinya guru suci, tapi juga bisa berarti raja. Ya, karena di antara Sunan itu ada juga yang raja. Sunan Giri misalnya, itu beliau raja. Kenapa? Keturunan dari kerajaan Blambangan. Karena itu Giri punya kedaton, Giri kedaton, dan Sunan Giri diberi gelar Prabu Satmoto. Kalau bukan raja tidak mungkin diberi gelar Prabu. Ya, jadi itu, karena itu Susuhunan itu artinya guru suci atau raja. Surakarta sampai sekarang masih pakai gelar Sunan. Ya, itu raja artinya. Itulah Islam mulai berkembang di sini. Ya. Dan para wali itu paham, ya, orang Jawa dan orang Indonesia lainnya tinggal di wilayah yang subur makmur berlimpah makanan, ya, tidak ada kelaparan dan sebetulnya semuanya di situ. Disitulah para wali mengambil keputusan, orang yang hidup berlimpah makanan, selalu berlebih-lebih makanan, wajib hukumnya membagikan makanan sebagai sedekah. Itu, ya, itu sebabnya dirancang oleh para wali bersedekah makanan. Anak mulai lahir sudah sebagai wujud syukur kamu tinggal di wilayah begini, anak lahir sedekah makanan. Ya, anak lahir ada selamatan namanya berokohan. Tetangga-tetangga diundang, berdoa, makan. Pulang bawa makanan. Bayi usia 7 hari puput pusar, ngundang lagi orang, berdoa lagi, makan lagi, pulang bawa makanan. Usia 36 hari selapanan juga makan lagi, berdoa lagi, makan lagi. Turun tanah, ya, sampai kemudian anak khitan, itu semuanya makanan. Ya, jangan dikira ngaji begini nggak ada makanan. Ada. Ya. Di sini memang begitu. Ya. Jadi sampai orang nanti kawin, ya, seterusnya, itu makanan. Sampai ketika orang meninggal, sedekah makanan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindu, 1000 hari. Itu tidak ada orang ndonga tok gak dikei mangan. Pasti makanan. Kenapa? Loh, kita hidup di negara subur. Kita harus bersyukur. Ya, itu bagi makanan. Itu logika para wali, ya, yang tinggal di wilayah subur, mewajibkan untuk membagi makanan. Karena itu ini tidak berlaku, ya, di Afrika, di Arabia sana yang gak ada makanan. Makanya orang-orang yang pandangannya itu Timur Tengah sana nganggep selamatan itu sebagai bid'ah dolalah. Enggak, logikanya bagi makanan karena kita syukur tinggal di wilayah yang berlimpah makanan. Ya.